Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, ampunilah segala perbuatan, perkataan, tindakan, pikiran, perasaan, ataupun kelalaian kami, sehingga menjadi dosa-dosa yang tidak Engkau kehendaki. Ampunilah dengan kerahiman-Mu ya Tuhan Yesus, agar kami layak berdoa, menyembah, mengucap syukur kepada Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau telah pelihara dan Engkau memberikan rezeki kepada kami pada hari kemarin. Dan kami mengucap syukur hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kami hidup untuk melaksanakan firman-Mu, berbuat kasih dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini dan kami menerima Engkau di dalam hati kami. Pimpinlah dan bimbinglah kami dalam satu hari ini dan selamanya, agar hidup kami sesuai dengan firman Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan besertamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci dari Matius pasal 18 ayat 1 sampai dengan 5, dengan perikop siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jadilah seperti anak-anak. Hari ini kita merayakan pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Injil mengajarkan bahwa kalau kita tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Semakin tua umur kita, kalau kita mau jujur, dosa kita juga semakin bertambah. Usia kita berbanding lurus dengan jumlah dosa maupun kualitas dosa kita. Kita semakin tidak jujur dengan diri sendiri, dengan sesama, dan dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam Injil pada hari ini, Yesus mengajarkan kita untuk menjadi seperti anak kecil. Konsekuensi dari ajaran tersebut adalah kita bertobat dan mulai membersihkan diri. Ada perbedaan antara sikap batin seorang anak kecil bertobat dengan sikap orang dewasa bertobat. Ketika anak kecil bertobat, dia mau masuk ke ruang pengakuan dosa itu dengan deg-degan, ragu-ragu, atau takut-takut. Tetapi ketika dia selesai dari ruang pengakuan dosa, dia langsung merasa lega dan gembira, serta berujar, "Terima kasih, yes." Sedangkan orang dewasa kadangkala ketika keluar dari ruang pengakuan dosa kurang terlalu gembira, padahal seharusnya
Pertobatan itu membawa kegembiraan seperti anak-anak kecil. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita bertobat dan mengembalikan kesucian kita seperti pada awal kita diciptakan oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa sebelum menutup renungan dan bacaan Injil hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah yang Maha Rahim. Kami sering kali tidak jujur dengan diri sendiri, dengan sesama dan dengan Engkau. Semoga mata hati kami Kau celikan, agar kami menjadi seperti anak kecil yang selalu jujur dan polos. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau meminta kepada kami seperti anak kecil. Engkau telah mengingatkan kepada kami bahwa kami harus bergembira setelah kami mengaku dosa, setelah Engkau mengampuni dosa kami. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menjadikan kami bertobat dalam setiap waktu, setiap detik hidup kami, supaya kami layak dan pantas Engkau terima di dalam kerajaan-Mu. Ya Tuhan Yesus, ajarilah dan kuatkan serta mampukan kami untuk mengampuni yang telah melakukan fitnah, penghinaan, atau apapun yang memusuhi kami, dan ajarilah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendoakan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah memberikan contoh kepada kami dengan kasih-Mu, karena Engkau adalah kasih. Tuhan adalah kasih. Terpujilah Engkau, Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.